Pancasila, dasar negara Indonesia, sering dianggap mulai pudar dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, di balik keraguan itu, terdapat sebuah tradisi yang membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dan diamalkan oleh masyarakat kita. Di era modernisasi ini, banyak yang merasa bahwa nilai-nilai luhur Pancasila semakin jarang terlihat dalam tindakan nyata masyarakat. Ketuhanan, persatuan, keadilan sosial, gotong royong, hingga musyawarah seolah-olah menjadi tanya dan hanya kata-kata kosong belaka. Tetapi, tradisi kurban Idul Adha mengandung nilai-nilai Pancasila yang sangat kuat dan nyata. Ibadah ini bukan hanya soal ritual keagamaan, tetapi juga tentang berbagi, pengorbanan, dan solidaritas sosial. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tegal Sari, Kecamatan Ambulu, tepatnya di Masjid Al-Mujahidin. Menyembelih hewan itu harus menyebut nama Tuhan. Bismillah, lah itu ya, itu bisa ketuhanan yang pertama. Proses gotong royong penyembelihan korban di sini ada bagian yang megang kepala, ada yang bagian megang kaki, dan ada yang bagian penyembelihan. Jadi antara bagian satu yang megang kepala, kaki, dan semuanya, tiga-tiganya unsur itu biar bisa roboh sapinya baru disembelih. Baru disembelih itu harus ada proses kerjasama di antara 4 orang tersebut. Ada bentuk kerjasamanya antara anggota yang menyembelih sapi dengan menyembelih kambing itu sendiri-sendiri. Masalahnya yang untuk sapi itu harus orang-orang yang punya pengalaman. Untuk proses pembagian biar adil, kita hitung anggota penerimanya berapa, kita daging kita bagi sesuai tumpuk-tumpukannya, baru nanti kita distribusikan sesuai dengan jumlah lingkungan masyarakat yang ada, beserta yang nanti ikut memotong hewan korban juga dikasih pembagian dagingnya. Di sini gini Mbak, untuk menilai bahwa itu ada keadilan, masalahnya kita data dulu anggota masyarakat di lingkungan masjid itu, kita data dulu, kita perkiraan daging itu kita bisa memperkirakan antara daging kambing berapa jumlahnya dan berapa jumlahnya, kita timbang biar semuanya adil, terbagi adil merata. Dampaknya bagus di antara masyarakat di sini. Kita bisa yang dulu hanya berkenal biasa, kita bisa rakat, yang dulu kita gak kenal kita bisa kenal, juga di lingkungan masyarakat nanti kita bisa tahu di antara anggota-anggota lingkungan kita yang biasanya nggak ikut anggota-anggota pengajian dan sebagainya, akhirnya kita bisa tahu. Ya, siap untuk menjaga kebersihan. Di sini ada unsur panitia. Jadi ada pembagian bersih-bersih, ada pembagian yang untuk pembagian hewan korban. Jadi koordinasi sebelum kita mengadakan acara korban ini sudah ada struktur organisasi bagaimana bagian-bagiannya itu berfungsi sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh beberapa warga, ibadah kurban mengandung 2 dimensi Pancasila, yakni spiritual dan sosial. Secara spiritual, kurban adalah bukti keimanan yang mencerminkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Secara sosial, kurban adalah wujud nyata berbagi kepada yang kurang mampu, menghidupkan sila kedua hingga kelima, seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, meskipun Pancasila tampak jarang diamalkan, tradisi kurban Idul Adha justru membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup di dalam hati masyarakat. Melalui pengorbanan dan berbagi, kita terus merawat persatuan dan keadilan sosial sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila.